Lukisan adalah sebuah karya seni di mana proses pembuatannya dilakukan dengan cara menggunakan cat air, alat kuas, lukis, pensil, dan peralatan lainnya. Ya lu pasti tahu lah ya. Dengan mencampurkan berbagai warna dan nuansa gradasi warna, para seniman bisa menggambarnya di atas kanvas, kertas, dinding, dan di atas mereka lah ya. Melukis juga bisa kita gunakan untuk mencurahkan emosi terpendam dan berekspresi apa yang kita rasakan dan menuangkan dalam bentuk gambar, dan ini disebut dengan katarsis. Kalau kalian nggak tahu apa itu katarsis, kalian tadi di Google ya, gue masih jelasinnya. Hehehe. Dalam ilmu psikologi, memberikan penjelasan dan pemahaman tentang fenomena kreativitas manusia. Tapi bentar dulu, lagi corona. Nah, proses mental seseorang artis serta seseorang berpikir perseptor, ilmu seni adalah sebuah proses untuk kreativitas seseorang yang terbentuk dari banyak faktor, dan demikian proses ilmu psikologis pun ikut serta di dalamnya. Tapi jangan senang dulu, kali ini gue akan membahas sebuah lukisan yang mungkin bisa membuat bulu jaket kalian berdiri. The Crying Boy. Cerita tentang keanehan sebuah gambar anak kecil yang menangis ini telah menjadi bahan pembicaraan publik di Eropa dulu ya. Bahkan sejak tahun 1980, banyak rumah yang terbakar akibat membeli lukisan terkutuk ini. Dan ini ada beberapa fakta mengenai lukisan The Crying Boy ya. Lukisan yang memiliki kutukan dan kisah menyeramkan di dalamnya. Kalian mau tahu apa? Oke, langsung aja ya gue jelasin. Lukisan yang menunjukkan sosok anak kecil laki-laki yang sedang meneteskan air mata ini menggambarkan kesedihan yang teramat dalam. Lukisan Crying Boy sendiri diproduksi dan dijual di pasar Eropa sekitar tahun 1950-an dan dalam jumlah yang sangat fantastis, yaitu sekitar 50.000 salinan ya, 50.000 kopi. Lukisan ini memiliki cerita tentang sosok bocah laki-laki yang sedang menangis, dan ya kalian bisa lihat sendiri ya, ekspresinya lagi menangis ini. Mulanya anak ini adalah seorang anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya karena kecelakaan kebakaran yang menimpa kedua orang tuanya hingga meninggal. Karena kisahnya melegenda ini, lukisan The Crying Boy sangat laku dan banyak dibeli oleh orang Inggris, Italia, bahkan lukisan ini sempat mendunia. Tapi mirisnya setelah lukisan ini diproduksi secara massal, anak dalam lukisan itu dikabarkan tewas dalam sebuah ledakan dan disusul dengan terbakarnya studio Bruno, si pembuat lukisan ini ya. Sejak kejadian tewasnya bocah di lukisan ledakan di studio tersebut, lukisan The Crying Boy semakin terlihat menangis menitipkan air matanya yang penuh dengan kemistisan dan misteri. Dipercaya di setiap sebelahan dunia siapapun yang memiliki lukisan The Crying Boy akan mendapatkan malapetaka berupa kebakaran mendadak. Jadi auto kebakaran di rumahnya ya. Ngeri juga sih. Arwahnya menjadi penasaran akibat rentetan kejadian kebakaran yang terjadi padanya dan keluarganya secara beruntun. Lukisan ini seakan memiliki nyawa atau roh di dalamnya. Gila, ngeri banget ya, sumpah. Salah satu contoh nyata, sebuah rumah di Rotherham di South Yorkshire ya, hangus terbakar karena dikabarkan memajang lukisan ini. Dalam kecelakaan tersebut, ada satu kejanggalan, yaitu lukisan terkutuk ini selamat dari kemusnahan, bahkan tidak ditemukan satu goresan pun akibat api yang menjalar. Beberapa tahun berikutnya, kasus serupa juga terjadi sejak tahun 1985. Tercatat ada 40-50 kasus kebakaran rumah terjadi karena memajang gambar tersebut. Anehnya, di tengah kerusakan parah akibat kebakaran tersebut, hanya lukisan laki-laki inilah yang menangis dan masih tergantung utuh di tembok. Dari semua rentetan kejadian misterius yang terus diberitakan, beberapa paranormal pun mengklaim bahwa semua lukisan yang diproduksi masalah ini telah dihantui oleh jiwa anak tersebut. Dan sebagai aksi untuk memutuskan kutukan tersebut, warga Inggris pun melakukan aksi pembakaran massal lukisan itu ya. Jadi dibakar semua lukisannya. Aksi pembakaran lukisan ini pun dimulai supaya tidak terjadi lagi kejadian-kejadian aneh, jadi untuk menghanguskan ya. Meskipun diperkirakan lukisan Crying Boy masih banyak dimiliki dan berjumlah kisaran angka ratusan hingga masih beredar sampai sekarang. Gila. Siapakah sosok The Crying Boy? Ada seorang bernama Armadigo yang melarikan diri ke Spanyol setelah Perang Dunia Kedua. Dan Armadigo ini bertemu dengan seorang bocah laki-laki bernama Don Bonillo. Jadi nama The Crying Boy ini Don Bonillo ya. Seorang anak yatim piatu yang bisu yang melihat orang tuanya tewas dalam kebakaran rumah selama Perang Dunia Kedua. Armadius segera mengadopsi anak tersebut. Lalu adopsi ini sebenarnya ditentang oleh pendeta setempat ya, karena anak tersebut menimbulkan kebakaran misterius di tempat yang selalu dia kunjungi dan dia dikenal sebagai anak setan oleh warga sekitar. Tetapi Bragolin Amodio tidak percaya dan melukis anak tersebut sampai akhirnya mereka hidup bahagia bersama. Jadi diangkat ya kayak anak sama ayah ya.
Suatu hari rumah dan studionya si Amodio ini terbakar dan Bergoglio mengusir anak tersebut karena teringat perkataan pendeta. Dan kabar Don Bonillo tidak terdengar lagi sampai sekarang. Bergoglio meninggal pada tahun 1981 dan kisah ini tidak bisa dikonfirmasi sampai sekarang. Dan sampai sekarang masih misterius. Kemana anak itu menghilang? Mengerikan bukan? Dan itulah penjelasan gue tentang The Crying Boy. Percaya, lukisan yang mengutuk dan bikin rumah lu kebakaran. Apakah kalian percaya atau enggak? Apakah ini sebuah fakta? Atau ini hanya kebetulan belaka dari lukisan ini? Dan kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Tapi ingat, gue gak bertanggung jawab apapun yang terjadi dengan kalian. Silahkan kalian mencobanya masing-masing. Dan ingat, ini adalah lukisan. Aduh, panas. Like LeBron or like Lonzo. Ooh, I'm a baller, yeah, shot caller, yeah. They love me, you can't touch me, nah, can't trust me. I'm too lucky. Look at me. Wait. Mickey belum kepasang anjing. If I want it, then I have it. Got it, causing damage.